Siapa sangka, seorang gadis desa yang hanya bisa menyulam kebaya, bisa membuat seorang pria bule pewaris bisnis miliaran bertekuk lutut di hadapannya. Tapi cinta mereka tidak semanis dongeng. Cinta mereka ditolak, diragukan, bahkan dihina. Ini bukan sekedar kisah cinta antara dua negara, tapi kisah perjuangan tentang harga diri, budaya, dan hati yang tak mau menyerah. Kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana kebaya sederhana bisa mengubah hidup dua manusia selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, jika kamu percaya bahwa cinta sejati bisa menembus batas negara, bahasa, bahkan perbedaan budaya, kami undang kamu untuk klik subscribe sekarang, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya yang kami hadirkan dengan hati, karena satu klik dari kamu bisa bantu channel ini terus hidup, terus berkarya, dan terus menyebarkan inspirasi. Terima kasih. Dan sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Sari Andini. Aku dilahirkan dari rahim seorang penjahit kebaya di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Hidup kami sederhana. Kadang nasi hanya ditemani garam dan teh pahit, tapi hatiku tetap hangat karena aku tumbuh dalam cinta dan budaya. Sejak kecil, aku diajari menyulam benang ke kain. Ibuku bilang, satu helai benang bisa mengikat sejarah jika disulam dengan hati. Dan sejak saat itu, menyulam menjadi bagian dari hidupku, bukan sekedar pekerjaan, tapi warisan. Aku tak pernah bermimpi muluk. Paling jauh, aku ingin kebayaku dikenakan di pentas budaya daerah. Tapi hari itu, saat aku ikut memamerkan karyaku di halaman depan gedung budaya kolonial, takdir menyulam kisahku sendiri dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Matahari sore menyelinap di sela pilar-pilar putih. Aku berdiri gugup di dekat stand batikku. Kebaya yang kupakai hari itu adalah hasil sulaman tangan sendiri, motif kawung rembulan yang diwariskan dari nenekku. Lalu dia datang. Seorang pria tinggi, berambut coklat terang, mengenakan kemeja linen putih dan celana abu-abu. Kulitnya terang, matanya biru jernih, tapi bukan itu yang menarik perhatianku, melainkan tatapannya. Tatapan seperti anak kecil yang menemukan harta karun tersembunyi. Dia berhenti di depanku, lalu menunjuk kebayaku. "Can I take a picture?" tanyanya, dalam bahasa Inggris yang sopan. Aku mengangguk pelan. Tak bisa berkata-kata. Aku kira dia akan pergi setelah itu. Tapi dia justru duduk di kursi rotan kosong di sampingku. "Aku Liam," katanya sambil tersenyum canggung, berusaha memakai bahasa Indonesia. "Saya suka batik. Saya suka ini." Tangannya menunjuk kebayaku. Aku tak menjawab, hanya tersenyum. Ada sesuatu yang aneh dalam perutku. Bukan karena gugup, tapi karena entah kenapa, dia terasa akrab. Hari-hari setelahnya seperti potongan mimpi yang dijahit satu persatu. Liam kembali ke tempat pameran, lalu ke galeri batik tempatku bekerja. Katanya, dia sedang meneliti budaya tekstil Indonesia untuk proyek seni di negaranya. Tapi lambat laun, aku sadar, alasan dia datang bukan hanya karena batik. Batik itu indah, katanya di suatu sore, saat kami duduk di bangku taman kota. Tapi kamu membuat batik itu bernyawa. Aku tertawa, malu, tapi hati ini mulai goyah. Beberapa minggu kemudian, dia datang ke rumahku, membawa setangkai melati dan sebuah buku tentang batik klasik. Ibuku bingung, wajahnya tegang, tapi Liam membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Saya suka Sari. Saya ingin belajar tentang dunianya." Tapi malam itu, setelah Liam pulang, aku duduk di bawah lampu teplok dan membuka buku yang ia berikan. Di halaman pertama, ada tulisan tangannya. "Untuk Sari, benang yang menyulam hidupku menjadi berarti." Setelah Liam beberapa kali datang ke rumah, ibu mulai menunjukkan gelagat yang berbeda. Biasanya ia cerewet soal warna benang atau sulaman yang miring sedikit, tapi belakangan, dia lebih banyak diam. Dan diamnya ibu adalah pertanda badai akan datang.
Suatu malam sambil mengaduk teh panasnya. Ibu bilang, "Kamu itu perempuan Jawa. Leluhurmu menanam adat bukan untuk dilupakan. Cinta boleh datang dari mana saja, tapi rumah harus dibangun di tanah yang kita mengerti." Aku diam. Sementara dari luar jendela, suara Liam memanggil pelan. Dia datang sore itu lagi, membawa kue klepon yang katanya dia beli di pasar tradisional, meski dia salah sebut jadi klep-in. Aku keluar menemuinya. Di tangannya ada 2 kotak. Satu isinya klepon. Satu lagi, kamus bahasa Jawa. "Aku belajar," katanya sambil tersenyum. "Biar bisa ngobrol sama ibumu. Dan sama kamu, lebih dalam." Hatiku tersentuh, tapi juga khawatir. Aku tahu cinta ini tak semudah aku suka kamu dan selesai. Beberapa hari kemudian, Liam nekat ikut puasa. "Solidaritas," katanya. Aku tak bisa menahan tawa saat dia kelaparan jam 2 siang dan menyerah hanya karena mencium aroma tempe goreng. Tapi ia tetap mencoba. Tetap datang setiap sore membawa bunga atau cerita. Kadang ia belajar masak sayur lodeh. Kadang ia bantu ibu menjemur batik. Tapi restu ibu tak kunjung datang. "Dia baik," kata ibu suatu malam. "Tapi kebaikan saja tak cukup. Kalian tak punya akar yang sama. Nanti kalau badai datang, siapa yang akan kamu pegang? Bahasa pun belum tentu bisa kalian pahami di saat emosi memuncak." Aku menangis malam itu. Liam tak tahu. Ia masih semangat datang keesokan harinya, membawa cincin kayu ukiran lokal. Hari itu dia melamarku bukan di restoran, bukan di hotel, tapi di bawah pohon sawo tua di halaman rumahku, di mana aku biasa bermain waktu kecil. "Sari," katanya sambil berlutut. "Aku tidak bisa janjikan langit tanpa hujan. Tapi aku bisa janji, aku akan selalu belajar mencintaimu, caramu, dan duniamu. Jika kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari warisanmu." Ibu melihat dari jauh. Wajahnya keras, matanya tajam. Tapi saat aku mengangguk perlahan dan Liam menyematkan cincin itu ke jariku, aku bisa lihat ada air yang menggantung di pelupuk mata ibu. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai. Karena saat aku setuju untuk menerima cintanya, aku juga setuju untuk menanggung semua perbedaan yang menyertainya. Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu, tak semua orang akan setuju dengan pilihan ini, terutama dari pihak keluarga Liam sendiri. Cincin itu masih melingkar di jariku. Ukirannya sederhana, dari kayu jati tua yang dipahat tangan pengrajin desa. Tapi maknanya lebih dalam dari cincin berlian manapun di dunia. Aku pikir, setelah restu ibu yang perlahan mulai melunak, badai telah reda. Tapi ternyata, itu baru gerimis permulaan. Beberapa bulan setelah lamaran, Liam mengajakku ke London. Katanya, dia ingin memperkenalkanku pada keluarganya, terutama ibunya. "She's strict," katanya sambil menggenggam tanganku di pesawat. "Tapi aku yakin, kalau dia kenal kamu, dia akan mengerti." Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku tak yakin, tapi aku juga tak ingin melemahkan semangat Liam. London, terasa asing. Udara dingin menggigit kulit. Bahasa yang cepat dan tajam membuatku merasa kecil. Rumah keluarga Liam seperti istana. Dinding putih, tangga spiral, lukisan mahal tergantung di setiap sisi ruangan. Aku masuk ke dalamnya sambil menggenggam erat tas kecilku, dan hati yang mulai gemetar. Ibunya Liam muncul dari balik pintu. Rambutnya perak, matanya tajam seperti bilah pisau. Dia mengenakan gaun biru tua dan aroma parfumnya menyengat. Dia menatapku, dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Senyum yang muncul di wajahnya. Dingin, kaku, dan penuh pertanyaan. "You're Sari," katanya. Lebih sebagai pernyataan daripada sambutan, aku mengangguk sopan. "Senang bertemu dengan Anda, Madam." Dia tak menjawab, hanya membalikkan badan dan berkata pada Liam, "Kita perlu bicara." Hari-hari berikutnya adalah ujian batin yang berat. Di meja makan, aku hanya diam. Aku tak tahu topik pembicaraan mereka,
tentang saham, politik luar negeri, atau bisnis keluarga. Setiap kali aku mencoba bicara, ibunya hanya menyahut dingin atau menyelipkan sindiran halus. "Dari mana kamu belajar bahasa Inggris?" tanyanya suatu malam. "Belajar sendiri, lewat buku dan teman-teman turis," jawabku jujur. "Oh, bukan dari sekolah internasional?" Aku menggeleng. Ia mengangguk pelan, lalu meminum tehnya. Tak ada kata kasar. Tapi aku bisa merasakan penolakan yang mengiris pelan-pelan. Puncaknya terjadi 3 hari sebelum kami pulang. Aku sedang sendirian di ruang baca ketika ibunya datang dan duduk di depanku. Ia tak tersenyum, hanya menatapku lama. "Kamu gadis yang baik, Sari," katanya tiba-tiba. "Kamu manis, sopan, dan sangat eksotis. Tapi aku harus jujur padamu." Aku menegakkan tubuh. Jantungku berdetak keras. Anakku akan mewarisi bisnis keluarga. Dia butuh pasangan yang bisa mendampinginya dalam dunia kami. Dunia yang tidak bisa dijangkau hanya dengan kebaya dan senyuman. Aku menggigit bibir. Air mataku hampir tumpah. "Kamu mungkin cocok untuk liburan musim panas, tapi bukan untuk duduk di ruang rapat. Bukan untuk berdiri di samping pewaris keluarga Carter." Malam itu aku tak bisa tidur. Liam mengetuk pintu kamarku, tapi aku tak menjawab. Aku hanya memeluk kebaya yang kubawa dari Indonesia. Kebaya yang dulu kubanggakan. Sekarang terasa seperti kain tipis tak berarti. Pagi harinya, aku bilang pada Liam bahwa aku ingin pulang lebih cepat. Ia marah. "Jangan biarkan ibuku mendikte masa depan kita," katanya. Tapi aku hanya berkata pelan. "Aku hanya ingin kembali ke tempat di mana aku merasa dihargai, Liam." Ia memelukku lama. Tapi dalam pelukannya ada getar takut. Seolah ia juga tak yakin apakah kami akan tetap bisa bertahan. Dalam perjalanan pulang di pesawat, aku menangis diam-diam. Bukan karena menyesal mencintainya, tapi karena sadar kadang cinta tak cukup kuat untuk mengalahkan tembok bernama status dan kasta. Tapi aku juga tahu, aku bukan hanya gadis kebaya. Aku pewaris warisan, dan aku belum selesai. Aku kembali ke tanahku dengan hati yang patah dan mata yang masih sembab. Tapi tak ada waktu untuk terus larut. Di rumah, ibu langsung memelukku. Tak banyak tanya, hanya bisikan lirih, "Kamu sudah cukup kuat." 2 minggu setelah aku pulang, aku tak mendengar kabar dari Liam. Aku mulai belajar ikhlas. Mungkin memang cinta kami hanya sampai di sini. Mungkin benar kata ibunya, aku terlalu kampung untuk berdiri di dunia mereka. Tapi suatu pagi, saat aku sedang menjemur batik di halaman, suara motor besar berhenti di depan rumah. Aku menoleh. Liam, dengan wajah lelah, mata merah, dan koper di tangan. "Aku pulang," katanya pelan. "Karena kamu adalah rumahku." Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku langsung tumpah. Ia memelukku di depan ibu. Dan untuk pertama kalinya, ibu ikut menangis. Beberapa hari setelahnya, Liam bicara padaku tentang sebuah rencana gila. "Aku ingin dunia tahu siapa kamu. Siapa kita?" katanya semangat. "Kita akan buat pameran di London. Tentang kamu, tentang batik, tentang warisan ini." Aku sempat ragu. "Kamu yakin? Dunia itu yang justru menolak aku." "Justru karena itu," balasnya. "Aku ingin menunjukkan bahwa cinta tak punya paspor. Budaya tak perlu izin." Namun pada akhirnya, aku menyetujuinya. Kami bekerja keras. Aku menyulam kebaya selama berminggu-minggu. Desain terbaik yang pernah kubuat, motif sekar jagat, simbol dari beraneka ragam yang hidup berdampingan. Liam menyiapkan galeri. Ia menghubungi media, sponsor, bahkan ibunya. "Dia akan datang?" tanyaku. Liam hanya mengangguk pelan. "Tapi kali ini, dia akan melihat kamu sebagai dirimu yang sesungguhnya." Hari itu datang. London dingin tapi galerinya penuh orang. Di antara mereka, berdiri ibunya, masih elegan,
masih tegas. Tapi kali ini, ia diam dan melihat Liam naik ke panggung. Ia memakai beskap, berdiri gagah dengan latar belakang lukisan wayang dan foto-foto proses sulaman. "Saya ingin memperkenalkan seseorang," katanya. "Dia bukan hanya wanita yang saya cintai. Dia adalah simbol kekuatan budaya, warisan, dan cinta yang menembus batas negara." Lalu dia menunjuk ke arahku. Aku berjalan ke atas panggung, mengenakan kebaya sekar jagad yang kusulam sendiri. Ruangan menjadi hening. Mata ibunya berkaca-kaca. Dan saat aku berdiri di samping Liam, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Bukan untukku semata, tapi untuk perjuangan cinta yang tak menyerah walau dunia sempat menolaknya. Setelah acara, ibunya menghampiriku. Perlahan, ia memegang tanganku dan berkata pelan, "Ajari aku memakai kebaya itu." Setahun setelah pameran di London, hidupku berubah, bukan menjadi mewah, tapi menjadi penuh makna. Kebayaku kini dikenal di beberapa kota besar. Galeri Liam tumbuh pesat, tapi yang paling berharga adalah bagaimana kami menenun hidup baru bersama, benang demi benang, dengan cinta sebagai pengikat utamanya. Kami memilih tinggal di Yogyakarta, bukan di London. "Di sini, aku merasa hidup," kata Liam suatu pagi, saat ia melihat ibu menjemur kain batik. "Dan di sini, cinta kita bisa tumbuh di tanah yang tak asing bagimu." Ibu akhirnya benar-benar menerima Liam. Bahkan, ia mulai memanggilnya lelembut. Panggilan bercanda khas Jawa untuk orang asing yang terlalu sopan dan terlalu cinta keluarga. Liam, dia belajar membatik. Belum mahir, tapi semangatnya mengalahkan banyak orang lokal. Dia juga mendirikan rumah budaya kecil, mengajak anak-anak desa mengenal batik dan kebaya. Tak jarang, ia turun langsung mengajar dengan logat Jawanya yang lucu. Dan aku tetap menyulam. Tapi kini bukan hanya untuk pesanan, tapi untuk mimpi. Hari itu akhirnya datang. Pernikahan kami bukan pesta megah, tapi sakral dan dalam. Aku mengenakan kebaya coklat dengan sulaman motif lereng gunung, simbol dari perjuangan panjang. Liam memakai jas biru yang disesuaikan dengan corak batik di bagian dalamnya. Di pelataran gedung budaya tempat pertama kami bertemu, kami berdiri berdampingan, dikelilingi tamu dari berbagai negara, berbagai latar. Semua menyatu dalam hangatnya sore yang syahdu. Di ujung acara, aku dan Liam berfoto. Bukan di pelaminan, tapi di depan bangunan kolonial tua, tempat semua kisah ini bermula. Kamera menangkap senyum kami. Bukan senyum sempurna, tapi senyum dari dua jiwa yang telah lelah berjuang, dan akhirnya menang. Aku menatapnya. Dia menatapku. "Apakah kamu menyesal?" Tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Tidak pernah. Karena kamu meninggalkan duniamu untukku." Lanjutnya, ku genggam tangannya dan berkata, "Karena kamu memilih mencintai duniaku seutuhnya." Kini, setiap kali aku melihat kebaya, aku tak hanya melihat kain dan benang. Aku melihat cinta, aku melihat luka, aku melihat Liam, dan aku melihat diriku. Bukan sebagai gadis desa yang pernah dianggap tak layak, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak. Di bawah dua bendera, tapi dengan satu hati. Mereka tidak berasal dari dunia yang sama, tidak berbicara dalam bahasa yang sama, tidak tumbuh dengan nilai yang sama, tapi mereka punya satu hal yang menyatukan semuanya. Keberanian untuk mencintai di atas keraguan. Hari ini, Sari tetap menyulam. Liam tetap berdiri di sampingnya. Dan kebaya bukan lagi sekedar pakaian, tapi simbol cinta yang tak bisa dipatahkan. Semoga kisah mereka menyadarkan kita bahwa cinta sejati itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan dan keberanian untuk berjuang. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, kalau kamu percaya bahwa cinta tak mengenal warna kulit, negara, atau status, klik tombol subscribe
agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. Karena satu klik dari kamu, mungkin jadi langkah pertama kami menuju impian. Dan impian itu, sama seperti kisah ini, dimulai dari keberanian.